kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Kita bersyukur masih dimuliakan, diberi kesempatan menghirup udaranya, bagian dari kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Kita senang, Dia juga memberinya senang. Diberi kesehatan merupakan kemuliaan. Diberi taufik dan hidayah merupakan kemuliaan. Dan insya Allah juga Allah berikan keistiqomahan dalam kita terus berusaha mendekatkan diri kepada kalamnya, juga pada zatnya. Oleh karena itu mudah-mudahan kalau semua kemuliaan harus disyukuri, maka pagi ini mudah-mudahan dicatat sebagai ungkapan rasa syukur kita atas kemuliaan yang Allah berikan. Seperti terlihat di layar, kita masuk ayat yang ketiga. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makisina fihi abadan. Ai mustaqirrina. Mustaqir tinggal. Mustaqir tetap. Mustaqir berada. Kalau belajar nahu itu ada istaqarra, ada mustaqir. Ya. Artinya berada. Itulah arti makisin. Berada di mana? Fi sawabihim. Berada di pahala mereka. Indallah. Di sisi Allah. Apa itu? Wal jannah. Sampai kapan? Ilal abad. Selamanya. Wa khalidina fihi daiman. Kekal. Ya. Selalu ada. La zawala lahu walan qidha'a. Tidak hilang keberadaan kita di surga. Walan qidha', tidak berakhir. Ya, mudah-mudahan ya. Apalagi wa yunzirul ladina qalu ay wa yunzirul kuffar. Kehadiran Nabi Muhammad bersama Al-Qur'annya itu fungsinya yunzir, memberi peringatan kepada siapa? Al-Kuffar, orang yang kafir. Alladzina za'amu anna lillahi walada. Mereka kafir siapa? Mereka yang menuduh bahwa Allah punya anak. Yang kemarin di Masjid Istiqlal dicium-cium. Maka umat luar biasa marah. Tidak terhingga. Apalagi sampai detik ini dihujat. Jadi memang membingungkan. Kayak begitu usaha mereka dalam rangka mendangkalkan, dalam rangka menghapus akidah Islam. Perlahan, tapi pasti tak terasa. Di satu sisi Islam yang bergaris lurus, diberi label
teroris, radikal, radikul, pada saat yang pada saat yang sama, mereka yang berbaik-baik dengan musuh Allah disebut sebagai moderat, disebut sebagai toleran, ya, kayak politik belah bambu. Zaman mengalir, ya, itu saja. Wahum musyrikul Arab. Siapa itu yang menuduh Allah punya anak? Yaitu musyrikul Arab, orang-orang musyrik Arab dulu, sekarang, dan akan datang. Kalau dulu konteksnya Arab, sekarang dunia, ya, musyrik, bahkan kafir. Kan Allah udah berfirman itu, mereka para cendekiawan paham, paham betul. Eh, apa itu firmannya? Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh kafir orang yang meyakini Allah itu yang ketiga dari yang tiga, itu Trinitas. Musyrikul Arab alladzina qalu nahnu na'budul malaikata banatillah. Arab musyrik. Kami menyembah malaikat karena dia putri Allah. Wal Yahud. Siapa lagi itu kufar dimaksud? Yahud. Alladzina takhazu Uzairam Allah. Mereka menjadikan si Uzair, Uzair orang soleh, ya, hamba Allah soleh. Saking solehnya dianggap anak Tuhan. Kan terlalu, nggak ada itu. Wanasoro itu, Nasrani juga berkeyakinan Al-Masih berkata, Masih Ibn Allah. Jadi ada tiga yang menganggap Allah punya anak. Yahudi, Nasrani, musyrikin Mekah. Dan objek dakwah Nabi itu memang tiga. Pertama ahlul kitab. Ahlul kitab Yahudi, Nasrani. Kedua musyrikin Arab. Nah sekarang dilihat substansinya. Islam bukan di Arab saja, di dunia. Maka yang wataknya, substansinya kayak begitu, musyrik. Musyrik. Iya. Wa inna ma khassa haula ma'adukhulihim fil inzaril am al mutaqaddim lil kafirin, mengkhususkan menyebut mereka dalam lingkup peringatan secara umum seperti terdahulu, yaitu siapa saja, pokoknya orang kafir. Ini mereka disebut secara khusus. Kenapa? Lidalalah ala anna akbaha anwa'il kufri wal maksiyah, untuk menunjukkan jenis kekufuran yang paling buruk dan kemaksiatan. Maksiatan pelanggaran, bukan zina saja maksiat. Yang paling buruk yaitu menetapkan anak bagi Allah. Paling buruk. Nah, maka disebut secara khusus tuh malahum bihi min ilmin wala li abaihim. Mereka tak tahu. Demikian juga nenek moyang mereka. Bahasanya ngikut. Kayak model kita juga banyak ngikut nenek moyang. Ya. Ai malahum wala li abahim ai aslafihim ilmun sabit. Artinya mereka, nenek moyang mereka, orang dulu mereka, laisalah, malah, nggak punya apa? Ilmu sabit yang
kokoh, yang otentik, benarnya. Bihadzal qaul, atas pendapat ini, alladzi iftarauhu, yang mereka bikin-bikin. Mereka bikin-bikin. Kan musuh Allah itu. Dihormati, diterima. Maka di media sosial itu diketawain oleh orang Kristen. Orang Kristen tahu Vatikan itu tak diakui karena dia apa itu dia yang merusak. Wahua, apa itu yang mereka buat-buat? Ittikhazul waladilillah awil walid. Mereka menjadikan bagi Allah anak atau bapak. Allah dijadikan punya anak, Allah dijadikan bapak karena dia punya anak. Tuh. Sehingga ada Tuhan Bapak, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Tuhan Anak itu Ruhul Kudus. Nabi Isa Ruhul Kudus, dia anak. Ya. Wa innama huwa sadir an jahlin mufritin wa taqlidin lil aba. Muncul keyakinan, anggapan Allah punya anak itu dari kebodohan mereka, mufrid, yang keterlaluan. Dungu, dongo, ya, wataklid, karena membeo, ikut-ikutan pada para orang tua. Wamin taswilis syaitan. Taswil bisa godaan, ya, bisa bisikan. Sawwala, sawwala yusawilu, taswil, setan, ya. Setan jangan digambarkan sebagai sosok dalam konteks ini, tapi bisikan. Bisikan juga jangan digambarkan kayak model si A berbisik kepada si B, tapi pikiran, pikiran yang menyimpang itu setan. Ya, nanti di Al-Imran ayat 7 itu. Wa ammal ladzina fi qulubihim zaigh. Nah, zaigh itu miring. Ya, Allah bilang punya anak. Terada miring. Ya, min taswili syaitan wantifa ilmi bisyai. Intifa nafi. Jadi ketiadaan ilmu bisyai sedikit pun, ya. Kenapa begitu? Imalil jahli bittoriqil musil ilaihi. Ada kalanya karena kebodohan yang didapat lewat jalan yang apa itu, yang membimbing sampai kepada kebodohan itu. Iya. Wa imma li'annahu fi nafsihi muhal. Bukan muhal kayaknya ini. La yasluhu muhalun la yasluhu mahallan lil ilmi bihi. Kan udah tajam sekali ini menokok. Atau bisa jadi karena di dalam dirinya muhal, mustahil, tak mungkin, yang tidak pantas menjadi tempat. Tempat apa? Tempat tahu. Wah, luar biasa. Sampai detik ini kalau ikut perkembangan di media sosial, pertarungan antara para pendukung Firaun gitu, kurang sama akal sehat itu, ini dia masuk, tidak masuk akal. Orang tukang bohong, merusak demokrasi, di mana-mana berpihak kepada asing, tidak kepada rakyatnya, didukung. Nah itu, kayaknya di dalam pikirannya udah nggak punya tempat untuk menerima kebenaran. Seperti halnya ini, orang-orang yang membuat, meyakini Allah punya anak, nggak ada. Itu mungkin gambaran yang disebut dalam ayatnya,
Pertama, sawa'un alaihim. Yang kedua, khotamah. Kalau udah dikunci. Ya, gudang dikunci, gimana masuk? Nggak bisa masuk. Iya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Kaburat ay azumat. Besar. Apa yang besar? Tilkal kalimah. Kata-kata itu. Dahsyat. Kalau mereka bilang Allah punya anak. Itu kaburat itu. Kata-kata mereka. Kata-kata itu takhruju keluar. Min afwahihim. Dari mulut mereka. Karena emang benar. Dalam ceramah mereka, khutbah kesucian mereka, Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Ya ampun disambut. Bukan cuma soal nyambutnya. Akhirnya itu barangkali Allah akan sedang menunjukkan kepada kita bentuk-bentuk pencampuran antara hak dan batil yang dilakukan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa lalu ditegur dalam surat Al-Baqarah, la talbisul haqqa bil batil. Terus wataktumul haqqa wa antum ta'lamun. Itu kita lagi turunkan makna ayat itu. Dulu begitu. Sekarang berulang. Oleh karena itu menjadi pikiran kita sampai pada titik Bani Israel juga gitu kurang. Ya, ay azumatil kalimah allati yantiqun. Coba diangkat lagi allati yantiquna biha kali ya. Benar ya. Yaitu yang mereka ucapkan. Wa yakhrujunaha min afwahi wa yukhrijunaha, dan mereka keluarkannya dari mulut mereka. Mutajarriin 'ala nutqi biha. Keheranan Allah dan kita semua yang lainnya mutajarriin. Mutajarriin bukan berani. Berani mengucapkannya. Dulu diucapkan seperti direkam dalam Al-Quran ini. Lewat ayatnya. Diucapkan. Sekarang lebih dahsyat. Jangan dikira sikap itu tidak lebih kuat dari kata-kata. Sekarang sikap. Sikap. Sikap mereka pada fenomena kasus fakta yang lain yang kemarin itu adalah semua agama sama-sama hamba Allah. Iya apa enggak? Itu kalau diungkap katakan, maksud sih mereka nggak boleh ke masjid. Sama aja lagu Indonesia Raya di lapangan sama di dalam masjid. Masya Allah. Wahia kalimatul kufri. Dulu nih masih kata-kata mereka Allah punya anak, Allah punya anak, Isa anak Allah. Itu kata-kata kufur. Apalagi sikap. Maka ada saudara-saudara kita yang luar biasa ekstrim, kafir itu kemarin. Kafir. Subhanallah. Iya. Walaisa laha mustanad siwa qaulihim. Mereka tidak punya dasar pijakan mengatakan Allah punya anak. Kecuali dasarnya kata-kata mereka. Kata siapa? Kata nenek moyang. Sama dengan musyrikin Mekah. Kenapa berhala disembah? Haza ma wajadna alaihi aba'ana. Itu direkam. Ya, kita juga begitu. Banyak itu Islam-Islam kejawen. Kenapa itu? Kalau lagi hamil pada bawa-bawa gunting sama jahe, kencur. Nggak ada standarnya. Ya ini kan orang dulu. Itu bahasanya orang dulu. Nek moyang. Nggak ada. Kenapa itu plasenta dikubur dikasih lampu? Gitu. Nggak tahu dia. Ini orang dulu. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai.
mulai hilang, ditelan zaman. Itu. Wala dalilalahum 'alaiha illa kazibahum kazibuhum waftira'uhum. Iya, kabar dari dalil. Eh, Tak ada dasar, tak ada dalil bagi mereka atas keyakinan itu kecuali kebohongan dan penipuan. Emang mereka itu yang disembah-sembah kemarin ya nipu. Padahal kehidupan jejak digital mereka luar biasa pada beredar ya di media sosial ya. Oh, ampun. Walihaza qala, karena itulah Allah berkata, iya kuluna innaka. Bohong itu, bohong, bohong, bohong gitu. Yang bohong itu dihormati luar biasa. Atas dasar, itulah ilmu semakin tinggi, ya tidak menjamin semakin lulus. Karena cari ilmunya salah. Nah, cari ilmu memaling. Lah ilmunya pinter maling. Illa kaulan mujarrada kadzibin wazur. Kecuali kata-kata semata bohong, nipu. Wala haqiqah lahu aslan. Tak punya fakta aslan. Ya, pada dasarnya. Summa sarrallahu ta'ala an rasulihi alaihi salatu wassalam wa wasahu fi husnihi alal musyrikin litarkihim al-imana wa bu'dihim anhu. Kemudian Allah menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wawasah sama menghibur dalam kesedihannya. Kenapa sedih? Karena orang musyrik meninggalkan ajakan beriman. Tulitarkihim al-iman. Ajakan beriman. Wabu'dihim an. Dan semakin jauh. Sedih Rasul. Sedih. Para ulama kita juga luar biasa sedih, sedih. Melihat fenomena seperti ini, tokohnya sendiri paling pucuk di organisasi massa NU, sedih apa enggak? Siapa contoh sedihnya? Itu Mbah Mun punya anak namanya Mbah, juga dipanggil Mbah, Mbah Najih, luar biasa sedih, sedih. Udah kayak apa NU berdiri paling depan dalam radikal, dalam toleransi, dan viral semua rakyat di pelosok tahu dia yang mengatakan Islam paling sejati, Islam Nusantara. Itu kayak gitu. Rupanya memang ada benang merah konsep Islam Nusantara dengan Israel, Yahudi, Islam Arab, Islam abal-abal. Coba puyeng nggak? Oh, kayak begini persis ini. Allah lagi tunjukkan. Allah tunjukkan agar kita mendapatkan manfaat. Ada hikmah. Menjadi berhati-hati. Kita saja geleng kepala. Nabi bukan cuma geleng kepala menghadapi objek dakwahnya kayak begitu. Sedih dia. Karena luar biasa baiknya. Maka Allah datang. Datang apa yang menghibur. Tuh. Apa kata Allah? Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim. Bisa jadi kalau sedih terus, maka engkau, bisa jadi engkau, bakhi'un qatilun. Engkau membunuh dirimu. Kalau diterusin sedih. Oh, luar biasa. Memberikan gambaran tentang kayak apa uh, kualitas sedih Nabi. Kita juga begitu, orang saking sedih di luar batas.
Karena orang yang paling dicintainya dipanggil oleh Allah. Umpamanya sedih, nggak mau makan, nggak mau minum. Terus pikirannya meninggal apa enggak? Meninggal. Itu kata Allah. Ini bukan cuma negatif, apa namanya, mengandung makna negatif kepada Nabi, bukan. Tapi memberikan informasi tentang kesedihan Nabi dalam konteks bahwa mereka diajak iman nggak mau. Ala asarihim, asar bekas, artinya mengikuti eh, A sama B jalan, jalannya nggak berdampingan. A di depan, B di belakang. Belakangnya lagi ada C, D, E, F, G. Ikutin. Itu namanya ala asarihim. Partai, ikutin. Itu namanya ala asarihim. Luar biasa. Ikutinnya lucu sambil bercanda lagi. PKB, ajak-ajak dong. Jangan sendiri aja. Ya ampun. Dia ketawa. Kenapa? Padahal kita ngelihatnya tai kotok itu. Terasa coklat sama dia. Luar biasa. Kita sedih. Ya. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Ay fala'allaka qatilu nafsika. Ya. Bisa jadi engkau akan membunuh dirimu. Wa muhlikiha. Atau membinasakan. Li'an, li'an lam yu'minu bihadzal Qur'an. Akibat atau sebab mereka tak iman kepada Al-Quran. Gak usah terlalu ngoyo. Yang memberi iman kepada mereka itu aku, gitu kata Allah. Engkau cuma sekedar mengajak, menyampaikan. Kita juga begitu, sampaikan. Nak, sholat nak. Dan bosan-bosan. Nak, sholat nak. Terus sekedar menyampaikan. Nanti yang menyadarkan adalah Allah. Cepat atau lambat. Asafa wa hasratan alaihim. Asafa sedih. Hasrah juga menyesal. Ya, alaihim. Penyesalan yang digambarkan oleh Nabi dalam batinnya, kita udah kebayang. Kebayang apa enggak? Bukan cuma sekedar di dunia, tapi penyesalan Nabi sampai luar biasa sehingga Allah menilainya, kamu akan membunuh dirimu, yaitu penyesalan nanti dia masuk neraka. Boleh bayangkan, antara kita dan anak kita, keluarga kita, tersedih nanti, bukan sekarang. Ada anak masih nggak sholat juga, tidur aja. Eh, itu para orang tua membuat, itu lagi di neraka. Maka cara bangun, itu lagi di api. Maka cara banguninnya guyur pakai air seember. Kiranya tidak berada dalam mengguyur dia, si anak kasurnya basah. Enggak. Tapi ada api. Dia lagi dibakar. Masa lagi dibakar dia masa orang tua. Gitu kan. Nah, Nabi juga begitu. Sedihnya, menyesalnya nanti. Bukan cuma sekarang. Nanti. Untuk menyelamatkan umatnya, objek dakwahnya itu nanti, maka kan harus dari sekarang. Maka sedih. Lalu kesedihan luar biasa Allah tahu sehingga ungkapannya wala'allaka bakhi'un nafsak salihim. Iya. Wala'alla huna lil istifham al inkari. Ini la'alla di sini untuk istifham inkari. Ini kita baru tahu. Kadang-kadang mufasir itu ilmunya jauh lebih banyak. Ya, istifham kita nggak pernah lihat itu. La'alla huna lil istifham. Jadi bagaimana memahaminya? Oh, ada istifham yang tak disebut. Kalau la'alla tetap taroji. Ada istifham.
yang dirasakan dan bisa dimunculkan. Apakah engkau akan membunuh dirimu akibat engkau mengikuti perasaanmu terhadap mereka gitu? Maka jawabnya itu inkar, enggak gitu. Wala'alla huna lil istifham al inkari al mutadammin makna nahi. Udah inkari tambah lagi mengandung makna nahi. Nah, giliran makna nahi jangan kau ikuti penolakan mereka dengan kesedihanmu. Tuh jangan sedih gitu gampangnya. Jadi, ai la tuhlik nafsaka asafan li'adami imanihim. Jangan kau binasakan dirimu asafan karena sedih li'adami imanihim karena mereka tak iman. Wala taqtulha ghadaban wa jaz'an wa huznan alaihim. Dan jangan engkau bunuh dirimu karena kesal, marah, jaz'an, enggak sabar. Jaza enggak sabar. Huznan sedih alaihim atas mereka, atas sikap mereka maksudnya. Bal ablighum risalat Allah. Akan tetapi sampaikan risalah Allah. Faman ihtada fali nafsi. Siapa yang menerima maka untuk dirinya. Wa man dhalla, siapa yang enggak menerima fa inna ma yadhillu 'alaiha. Mereka menyesatkan dirinya sendiri. Wal asar jam'u asar. Ai ala asari tawallihim wa i'radihim anka. Artinya akibat tawalli berpalingnya mereka. Sama i'rad juga berpalingnya mereka. Walil ayati nadhair kasirah. Ayat tadi ya ada banyak pandangan, ada banyak interpretasi. Minha di antaranya fala tazhab nafsuka ilaihim hasarat. Dihubungkan dengan ayat lain Fatir ayat 35 ya Pak, ayatnya yang 8. Iya, ayat 8 surat 35. La tazhab, janganlah dirimu pergi meninggalkan mereka hasarotin karena sedih. Itu substansinya sama, ala asarihim. Sedih. Wa minha la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Ada lagi bakhi. Sama tuh. Janganlah engkau membunuh dirimu karena mereka tidak beriman. Membunuh lewat bukan bunuh diri. Sedih, nggak mau makan, nggak mau minum. Asy-Syu'ara. Wa minha wala tahzan 'alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Yang semakna juga jangan sedih atas sikap mereka dan jangan engkau menjadi merasa sempit atas makar mereka. Makar. Wa makarullah. Summa akhbar ta'ala annahu ja'ala dunya daran faniyatan za'ilah. Kemudian Allah menginformasikan bahwasanya sikap itu menjadikan dunia sebagai rumah. Sebentar. Iya. Kemudian Allah menginformasikan annahu bahwa dia si Allah menjadikan dunia sebagai tempat yang fana dan hilang. Wa annaha, bahwa dunia itu daruh tibar, rumah atau tempat ujian. La daru qarar, bukan tempat tinggal, tempat ujian. Kita tinggali di dunia karena mau diuji. Jadi substansinya
Hidup dunia ini ujian. Bukan tempat tinggal. Karena kita mau diuji ya harus tinggal di situ. Jadi bukan tempat tinggal kita. Tinggal kita nanti di akhirat. Makanya disebut akhirat darul qoror. Dunia darul fana. Apa kata Allah dalam konteks tadi? Menjadikan dunia sebagai perhiasan, ujian. Innama ja'alna 'alal ardi zinatal laha. Kami menjadikan semua yang ada di atas bumi, ada tahta, ada wanita, ada harta. Itu kurang lebih. Nah, wanita mah dianggap bukan orang kan. Ai inna ja'alna ma'alal ardi min zakharifid dunya min insan wa hayawan wa nabat wa ma'adin wa manazil wa mabahij wa mafatin zinah zailah laha wali ahliha. Artinya, kami menjadikan semua apa yang ada di muka bumi berupa keindahan dunia. Apa itu keindahan dunia? Pertama manusia. Tuh, bukan perempuan saja. Laki juga. Apalagi binatang. Tuh lihat. Ada yang suka mau binatang berlebihan. Karena uangnya melimpah. Rumahnya udah kayak kebun binatang. Nah, mudah-mudahan kalau orang yang beriman, ya, diorientasikan dalam konteks ibadah. Wanabat, tumbuhan. Wamadin, perhiasan. Wamanazil, rumah. Wamabahij, kebanggaan. Wamafatin, fatin indah. Sama dengan fitnah. Fitnah itu indah. Ya, zina sebagai perhiasan, zailah yang hilang, laha bagi dunia, wali ahliha bagi yang punyanya, penduduk dunia, yaitu kita. Oke. Linu'amilahum mu'amalatal mukhtabarin. Semua itu difungsikan oleh Allah dalam rangka kami. Nu'amilahum muamalah ya, apa ya? Menggauli mereka yaitu manusia, mu'amalatal mukhtabarin sebagai orang yang diuji. Ya. Apa tujuannya? Liya'rifal muhsina amalahu minal fasid. Agar Allah bisa mengetahui siapa yang bagus, baik amalnya dan rusak. Panujazil muhsina bis-shawab. Maka yang baik kami balas dengan pahala. Wal musi' bil iqab. Yang jahat dengan siksa. Wa husnul amal, apa itu kategorinya? Husnul amal, amalan yang az-zuhdu fid dunya. Zuhud, rasa cukup di dunia, enggak ngoyo. Wa tarkul ightirar biha, meninggalkan, menjauhi tipu daya dunia. Udah punya satu kepel, pengen sebongkah. Dan sebongkah pengen dua, pengen tiga, pengen segunung. Emas maksudnya. Nah itu dia tertipu. Lalu dia tinggalkan. Dia tinggalkan itu bagian dari husnul amal. Itulah yang dimaksud tarkul ightirar biha. Wa ja'luha wasilatan. Akan tapi kalau memang itu ada, dia jadikan sebagai wasilah, jembatan. Jusron jembatan juga. Lil akhir, untuk akhirat. Ya, kita kadang-kadang apa namanya malu. Malunya begini. Ada orang yang luar biasa itu di media sosial. Kalau sementara ini kita dengar mati nggak membawa apa-apa, kata dia.
Siapa bilang? Siapa bilang? Jadi beda standar. Kalau ada orang bilang kalau mati nggak bawa apa-apa, mobil nggak dibawa, uang, emas, rumah semua, istri, suami nggak dibawa, itu standar. Iya, memang benar. Nabi juga bersabda begitu. Ada 3 yang mengikuti jenazah, yang 2 pulang, yang 1 ikut. Apa yang 2 keluarga ikut, harta ikut, tapi dia pulang. Amal eh, nggak pulang, ikut ke dalam. Betul, harta nggak ikut. Terus yang tadi saya maksud ada orang siapa bilang harta nggak ngikut, nggak tahu caranya. Bukan cuma ngikut tuh harta, jalan duluan. Tuh yang kita sedekahkan jalan duluan dia. Oh iya Dari ya, kan dulu ya. Bu jalan duluan dia. Ah, subhanallah. Iya. Mm-mm. Sampai sebenarnya banyak hartanya tak tertinggal dalam hidupnya kecuali sekedar cukup dia makan saja. Dikemanain lah? Oh, no, jalan duluan dia. Ntar kita ketemu di sana. Ah, subhanallah. Beda standar. Ya, nggak bisa ngikutin. Akhraja Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Hadis Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah. Nabi bersabda, "Inna dunya hulwah khadirah." Dunia itu hulwah manis, enak, enak. Khadirah dalam konteks pandangan enak dipandang. Pandangan tuh pengen aja ngelihat yang hijau-hijau. Ya, ada di kebun teh, udaranya sejuk, tuh khadirah. Kayak begitu dunia. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan Allah meminta kamu menjadi khalifah fiha di dunia. Fayanzur kaifa ta'malun. Maka Allah akan melihat bagaimana kamu memperlakukan dunia, beramal di dunia. Nah, udah maknanya ujian. Di satu sisi kita diberi kuasa, yaitu khalifah terhadap dunia. Ujian. Oke, kita teruskan. Berikutnya, summa zakarallahu ta'ala sababat taujih bil i'rad 'anil kuffar. Nah, ini dia. Nyangkut apa peristiwa Istiqlal. Kemudian Allah menyebutkan sebab dia mengarahkan untuk berpaling dari orang kafir. Kafir itu yang datang kemarin. Ya, dan lebih dahsyat lagi, tak terasa pedaya mereka ada perwakilan guru Sulawesi Selatan. Dia memuji-muji luar biasa konsep pendidikannya, konsep ini segala macam. Ya itu, aduh, ya aduh luar biasa. Nah ini sekarang kita ketemu. Summa zakarallahu ta'ala sababat taujih. Kemudian Allah menyebutkan kenapa dia mengorientasikan, mengarahkan kita untuk berpaling. Faqala wa inna laja'iluna ma'alaiha dan juruza bil i'rad anil kufar. Ya. Sesungguhnya kami menjadikan semua yang ada di atas bumi dan debu. Juruza tak bisa ditanam, tandus. So'id debu. Juruza. Artinya bumi hijau luar biasa, kita ke puncak senang banget. Nanti yang kayak begitu bisa dijadikan tandus oleh Allah. Kayak begitu Allah menggambarkan uh, uh, dunia yang kita senang. Habis nanti. Wa inna lanusirul ardo wa ma'alaiha ba'da zinah ilal kharab wa dimar. Artinya,
kami akan menjadikan bumi dan semua yang ada di atasnya setelah sebagai perhiasan yang menyenangkan menjadi menjadi khorob. Khorob rusak, dimar, hancur, porak-poranda, hancur. Faqauluhu sa'idan juruza, maka firmannya yang berbunyi sa'idan juruza, yakni kal ardil bayda, bagaikan tanah yang putih, allati la nabata fiha, tak ada tumbuhan, wala yuntafa'u biha, tak ada yang bisa diambil manfaat. Ba'daan kanat khadra mu'asyabah, setelah hijau berumput. Wadhalika mislu qawlihi ta'ala wa yazaruha qa'an safsafa, sama dengan firman-Nya yang berbunyi wa yazaruha, yazar membiarkan, ha bumi, qa'an menjadi sama. Qa'an itu ruangan, maka aula itu qa'ah, ruang, safsafa yang licin. Licin, umpamanya Jakarta, dari pusat, utara, selatan, timur, barat, di keramik semuanya. Itu nggak ada bangunan, nggak ada pepohonan. Nanti kayak begitu. La tara fiha iwajan, nggak ada bengkok-bengkoknya, nggak ada tikungannya. Wala amna, wala amta, tidak ada apa ini nanti amta, saya nggak tahu. Amta amit-amit kali, bengkok-bengkok juga kali. Paham maksudnya? Lapangan sepak bola itu rata. Nanti bumi kayak begitu isinya, diratain. Mulanya rumput hijau, enak dipandang, tapi diganti rumputnya sama tandus. Itu kayak begitu. Ya. Nah, bumi dunia. Dunia bagai bumi. Tadi lihat enak, lihat perempuan, lihat harta, lewat. Nah, nanti semuanya itu nggak ada. Sama dalam surat An-Naba, bumi itu nanti apa ya? Dipanjangkan. Wa idal ardu muddat, bumi dipanjangkan, bukan dipanjangkan. Gunungnya nggak ada, bangunannya nggak ada, eh, terus pepohonannya nggak ada, rata dari timur sampai barat, utara sampai selatan. Jadi kelihatan gede, seolah dipanjangkan. Itu juga punya rumah gitu, banyak buat kamar, dirubuhin kamarnya. Wah, lega banget. Apalagi dirubuhin rumahnya, ya cuma batas pagar aja, gitu. Ya, wasaid al-ardul lati laisa fiha syajar. Sa'id adalah tanah, bumi yang nggak ada pohonnya. Wala nabat, nggak ada tumbuhan. Wal juruz fil lughah al yabisah allati la tambut atau la tumbit. Ya. Juruz menurut bahasa adalah tanah yang kering, tak ada tumbuhan atau tidak menumbuhkan tumbuhan. Awil ardul lati la nabata fiha, atau bumi tanah yang nggak ada tumbuhannya. Ya. Wal maksud min ayat tasliyatur rasul wal qaul lahu, dan maksud ayat adalah menghibur Rasul, wal qaulu lahu, dan ingin mengatakan la tahzan, nggak usah sedih. Wa inna sanuhlikuhum, kami akan beresin mereka, kami akan binasakan mereka. Beres nanti di Israel, cepat atau lambat di Gaza.
beresin semua. Ya, mereka-mereka yang melawan Allah itu LGBT mau dilegalkan. Untuk Indonesia, mereka kemarin yang ke sini itu, si ikan paus itu ke sini. Keluar statementnya untuk Indonesia supaya dilegalkan nikah sejenis bagian dari hak asasi. Iya, sanuhlikuhum wa nasudduhum. Nasuddu kami halangi. Iya, kami ratakan. Berikutnya, Pak Jamal. Nah, fiqhul hayat. Nah, Kita coba. beri kesempatan dulu Ustaz, untuk Boleh, boleh. bertanya. Iya, Silakan boleh, boleh. bagi ibu-ibu yang ingin bertanya terkait tema kita. Jadi tafsir surat Al-Kahfi ayat 3 sampai 8. Ya, kita sama-sama dengarkan. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Ustaz, Ya, saya silakan. Iya, ya. Ruani, silakan. iya, Ibu. Eh, Kayak sekarang nih yang kita hadapi nih Ustaz ya, kayak yang kemarin peristiwa kemarin gitu. Nah Hmm. itu fenomena apa sih Ustaz ya? Kan secara ilmu mereka berilmu, pinter lah orang tahu ya Ustaz ya. Kok masih melakukan kayak gitu Ustaz? Itu gimana Ustaz? Nah kita nih rakyat, kita orang awam nih kayak saya orang awam gitu. Gimana jadinya? Sedih katanya sedih ntar bisa membunuh diri. Kalau sedih itu kan ngelihatnya iya masyarakat umum gitu. Jadi ngelihatnya gimana? Sedangkan itu pemimpin-pemimpin kayak gitu. Mau dibilang orang nggak tahu, ya orang tahu, orang pinter, bahkan imam besar gitu Ustaz. Jadi fenomena apa Ustaz tuh kayak gitu, yang kayak gini nih yang kita hadapi gitu Ustaz. Ya udah, saya nanya lagi sama Ibu. Udah, Ibu ngelihatnya fenomena. Iya tuh ya Allah. Iya, kayak begitu Allah menunjukkan lagi-lagi kan semua peristiwa adalah udah apa namanya di apa ketahui Allah yang belum terjadi, sedang terjadi, akan terjadi. Kan menurut pandangan Allah yang Dia berikan kepada kita agar kita bisa mengambil pelajaran. Tuh. Pelajaran terkait apa? Terkait akidah. Maka ketika ada orang bertanya, saya nggak jawab. Maka saya berkomentar, itu dia untung banyak. Kalau bahasa artis sekarang itu untung banyak. Ya, untung banyak dengan kondisi. Nggak, jangan dikira nggak ada hubungannya dengan kondisi politik yang ada. Apalagi dihubungkan dengan eh, konsep munculnya konsep Islam Nusantara. Seolah ada benang merah. Apalagi dihubungkan lagi dengan bahwa dia yang betapapun dia rahasiakan ternyata dia pernah ditatar di jantung pemikiran Yahudi di Amerika. Apa itu singkatan organisasinya? Bahkan pengkaderan ulama yang ada isunya ya, apanya namanya di media sosial. Pengkaderan ulama yang ada di Masjid Istiqlal di bawah kendali dia itu justru dari pimpinan organisasi Yahudi yang dulu dia pernah ditatar di sana gitu pernah. Iya. Nah, hubungannya dengan apa namanya? Saya sering bilang dengan keilmuan. Kita jangan sampai sesat. Bagaimana itu? Nabi udah bilang supaya nggak sesat ke Al-Quran. Ilmu dan orang berilmu di Al-Quran memang dibahasakan dengan ulama. Siapa itu? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kan jadi enak, nggak sesat. Yang dikategorikan ulama oleh Allah di dalam Al-Qurannya yang takut kepadanya. Lah kalau kemarin mau berani. Kalau bilang iman mereka najis. Karena najis maka jangan ajak masuk ke dalam masjid. Terus dia berani apa enggak? Berani.
Akhirnya, oh iya, Allah lagi memberi pelajaran kepada kita tentang pertama ulama. Mana yang ulama, mana yang bukan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya begitu saja. Iya, ya. Ya, ya Ustaz. Kayak orang awam gitu. Orang awam bingung sendiri nih. Jadi kan Nah, misalkan bingung. masyarakat Kalau gitu, tadi saya bilang masyarakat. mereka untung banyak, bilang untung banyak, itu bingungnya kita keuntungan mereka. Iya. Lah jangan kasih keuntungan, enggak, saya mah enggak bingung. Umpamanya begitu. Hmm. Umpamanya enggak, saya mah enggak bingung. Dia bertanggung jawab nanti. Gitu. Lah kebingungan kita saja, apalagi se-Indonesia yang bingung. Luar biasa, banyak banget yang bingung. Untung gede apa enggak dia? Itu yang saya maksud, untung gede. Udah disambung. Apalagi memang ada di media sosial, saya dapat bocoran itu. Jadi orang Kristen. Kristen yang ngira, ketawa. Apa-apaan sih Islam? Kristen aja nggak ada yang nyambut. Ya kan? Emang dia tahu siapa dia. Maka kemudian beredar kehidupan dia uskup di balik gereja. Ya, wah, nggak, banyak bayi yang tak punya bapak, banyak bayi yang kemudian jadi mati. Itu baru gereja. Disambut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan nanti kalau mau ke rumah Bu Halwani jangan dibukain pintu. Ya, kecuali Pak Jamal, ya. Pak Jamal yang mau ke sana buka pintu depan Itu belakang. Ustadz, Ah, untungnya 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 imam besar itu untungnya imam besar itu apaan ya Ustadz ya? Dia bersikap kayak gitu. Kita bingung, orang Indonesia itu dia beruntung. Tadi ya Ustadz ya, di- gitu ya. iya, di kalangan mereka secara spiritual mereka mendapatkan keuntungan di kalangan mereka. Makanya Ibu jangan bingung. Maka, dipakai dia dipercaya, Hmm, dipercaya. itu ya Dan keuntungannya dikira, keuntungannya dia iya. dipercaya terus ya. Mm-mm. Nah, itu persis ketika Hmm. mereka menyelewengkan ajaran Injil, Hmm. dikemas sedemikian rupa agar mereka umat pada saat itu tidak ikut Injil tetapi ikut dia. Itu dia dapat keuntungan, punya Hmm. jabatan kedudukan, jabatan Hmm. real konkret yang disaksikan oleh mata kita sekarang itu jabatan uskup, paus, Hmm. itu jabatan karena berhasil menipu umat. Hmm. Siapa itu Nabi Isa anak Tuhan? Nipu itu kan. Hmm. Ya kan? Bagaimana dia punya menguasai Al-Quran, menguasai Injil. Lah ini juga menguasai ilmu pengetahuan dan Hmm. Al-Quran. Sehingga dia yang betapapun salah dianggapnya benar. Hmm. Karena dia orang alim. Hmm. Tuh, oleh karena itu Al-Quran datang, Nabi pesan jangan kalian sesat. Bagaimana caranya? Lihat Al-Quran. Kalau saya begitu aja. Hmm. Di mana-mana orang nanya itu, yang mana sih orang alim? Di Al-Quran nggak ada profesor, nggak ada doktor, nggak ada kiai, nggak ada habib, nggak ada haji. Nggak ada. Hmm. Yang ada ulama. Apa kata Allah? Yakhsha. Dirinya takut. Takut. Tuh. Allah bilang musuh. Dia temenin. La haula wa la quwata illa billah. Iya, Hmm. mudah-mudahan. Hmm. Tuh. Iya, Iya. Iya, yang kedatangannya sebentar tapi oh merusak iya. gitu ya, merusak waktu Iya, Ustaz ya. gemanya. Hmm. Merusak sekali. Akhirnya kita juga menjadi dapat contoh ketika Allah mengingatkan Bani Israel di antara penyimpangannya, maka dia berfirman dan la talbisul haqqo. Kita menjadi dapat contoh, ya, jangan campur aduk. Itu nyampur aduk itu. Mana ada sebelumnya ada Indonesia Raya dalam masjid. Belum lagi busananya juga
bikin orang pada gregetan, ya. Akhirnya pada pecah belah, belum pecah belahnya, keuntungan, belum bingungnya keuntungan dia lagi, Hmm. belum generasi yang apa itu, generasi yang memang nggak ada masalah, itu keuntungan dia lagi, ya Hmm. beda. Hmm. Jadi bahasanya pendangkalan akidah, Hmm. dangkal, 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 nanti airnya habis. Hmm. Tadinya danau jadi daratan, untung gede, ya udah nggak ada ikannya, rasain loh, gitu kurang lebih. Tuh. Itu yang dukung siapa? Itu kan urusan politik. Dukung mereka-mereka. Mereka-mereka semua udah 99% partai udah semua sama. Mana ada yang bunyi partai. Apalagi yang kemarin kita lihat PKS nyaring suaranya. Sekarang mah udah kayak bentuknya udah robek, habis sama apa, sama duit. Tuh. Maka Pancasila aja ketuhanan yang Maha Esa ganti keuangan yang Maha Kuasa. Kuasa. Ampun dah. Udah jangan pada nyimpen uang. Coba uang Maha Kuasa. Apa Ya, beneran? udah. Ya betul uang di bank, banknya udah pada bohong semua. Ya, emang operasional mereka bohong. Itu yang beredar 10%, yang 90% kan buat keuntungan dia. Sekarang mana ada yang nggak sebuat duit. Mau lihat rekening koran aja per lembar harus bayar. Padahal punya kita. Ya. Ampun. Ya, enak nyimpen di Bank Jamal aja udah paling aman. Nah, jangan Bank Mandiri, Bank Kan sekarang Jamal. Ustadz Hah? apa-apa gaji segala ditransfer Ustadz, nggak ada. Pertama Allah, Alhamdulillah mengajarkan kita bagaimana memuji. Memuji berterima kasih terhadap apa? Nikmat yang luar biasa, yaitu kitab suci. Kedua, yang mengamalkan iman nanti kita akan mendapatkan pahala. Dan yang meninggalkan kemaksiatan kedua nanti isi kitab itu kurang lebih. Bagaimana mencapai surga dan bagaimana menghindari diri dari neraka. Itu Al-Quran. Nah, diantaranya pada tema fikul hayat, bagaimana kita bisa menerapkan dalam kehidupan keseharian. Awdahatil ayat anna a'zama ni'mah minallahi ala ibadihi inzalul Qur'anul Karim. Allah menjelaskan dalam ayat beberapa yang tadi ya, tentang nikmat a'zam terbesar. Nikmat terbesar dari Allah kepada hambanya yaitu dia menurunkan Al-Quran. Nah, kebayang kita diberi hidangan dalam satu acara resepsi. Di antara hidangan yang ada, boleh kita bilang semuanya nikmat. Mulai dari baksonya, mulai dari wah segala macam, apalagi sekarang. Boleh bayangkan, bisa nikmat kalau nggak dicicipi. Gitu. Nah, alhamdulillah kita walaupun sedikit sedang mencicipi. Mudah-mudahan Allah terus berikan semangat. Oke, inzalil Qur'anil Karim. Apa sih ad-dawa, obat? An-naji yang memecahkan limuskilatil basyariyah. Segala problematika hidup kemanusiaan. Itu Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Dalam konteks politik, apa akarnya? Khilafah. Khilafah, balik khilafah.
Kenapa Al-Quran itu sebagai nikmat terbesar? Berikutnya wal munqiz minaz zulumat ilan nur. Dia yang menyelamatkan kita dari kegelapan lalu ke alam terang benderang. Wal haq al adl al mustaqim alladzi la wijaja fihi walal tiwa. Juga Al-Quran merupakan kebenaran, keadilan, kelurusan yang tak ada bengkok dan tak ada sama iltiwa bengkok, belok-belok nggak ada. Ya mustaqim. Wa muhimmatuhu aidan inzarul kafirin. Di antara tugas Al-Quran, maksudnya kita, yaitu memberi peringatan kepada orang kafir, wa takhwifuhum mengancam, bil adzab syadid, dengan azab yang dahsyat fi nari jahannam. Wan nakal fid dunya. Ya, akhirat dapat neraka jahanam, di dunia dapat balasan. Ya, nakal balasan. Wa khususan al musyrikin, khususnya orang musyrik, alladzina takhudzu lillahi walada, yang menjadikan bagi Allah anak. Wahum kufarul Arab. Siapa mereka? Kafir Arab. Alladzina qalu al malaikatu banatullah, yang berkata malaikat adalah putri-putri Allah. Wal yahud alladzina qalu, juga kafir Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair putra Allah. Wal nasara alladzina qalu, Nasrani yang berkata bahwa Al-Masih putra Allah. Wala dalila lahum wala li aslafihim ala ma yaqulun. Padahal tak ada bukti, tak ada dalil bagi mereka dan bagi nenek moyang mereka atas apa yang mereka katakan. Wa tilka kalimatun kabiratul ism, itu adalah ucapan yang besar sekali dosa. Syadidatus syina'ah, sangat keji. Azimatul jaram, sangat berdosa. Jaram dosa. Ya, azim dosa besar. Udah, kita harus mensikapi dalam hidup ini kayak begitu, bukan buat kita, buat anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita, masyarakat kita. Yaitu lewat talim-talim yang kita sampaikan. Walil Quran muhimma ukhra. Quran punya fungsi lain. Dia tafsirul mu'minin, memberi kabar gembira kepada orang beriman, alladzina ya'maluna sholihat, yang melakukan amal soleh, minat tasdik. Paling awal amal soleh adalah tasdik, menerima, membenarkan bima ja'a bihin nabi, yang dibawa oleh nabi. Waltizamil awamir, melakukan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Kabar gembiranya dengan apa? Bil ajril hasan, pahala yang baik. Wahwal jannah, yaitu surga, allati yakhludu fiha ahluha, yang kekal di dalamnya para penghuninya. Wahia darul khuldi, rumah kekekalan, allati la yamutuna fiha, tidak mati di sana. Wala yaghtarna ahadun bidunya, fungsinya yang lain agar manusia tak tertipu oleh keindahan dunia. Wa ma fiha, dan semuanya. Berupa zina, perhiasan, zakharif, keindahan, mabahij, kemegahan, fatil kalil ikhtibar, semuanya itu ada untuk ujian, ya, tadi uji. Terus fatil kalil ikhtibar wal imtihan, sama ujian. Liya'rifas salihun al abrar minal mufsidin al fujjar, agar Allah bisa agar orang-orang soleh mengetahui dan orang-orang yang baik mengetahui mana yang merusak dan durhaka, fujar durhaka. Summa ma'aluhum ilal fana wa zawal. Kemudian orang soleh jadi kita tahu bahwa tempat kembali mereka adalah kepunahan, kebinasaan, kehancuran, sama al-kharab. Waruju' ilal malik al-ilah adayyan, dan mereka tetap akan kembali kepada raja, ilah Tuhan, dayan, yang maha memberi balasan, din balasan.
Liyajziya kulla insan bi'amalihi. Sehingga Allah bisa memberikan balasan kepada siapa saja manusia sesuai dengan amalnya. Wa idza kana hadza huwal masirul mahtum. Kalau tempat kembali ini adalah tempat kembali yang pasti mahtum, fala ta'sa, maka engkau ya Rasulullah jangan sedih. Wala tahzan, sama jangan sedih. Ayyuhar Rasul, wahai Rasul, matara wa tasma' fid dunya. Apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar di dunia ini. Tuh kita nggak usah sedih tadi ya. Wala hajata lihat abi nafsika, nggak perlu mempercapek, memperletih diri engkau dan kemudian engkau menjadi membinasakannya dan membunuhnya. Bisa babi tawallihim, dengan sebab mereka berpaling dan dari engkau. Wa adami imanihim bil Qur'an, dan mereka tak iman kepada Al-Qur'an. Wa asafan ay huznan wa ghadaban ala kufrihim. Jangan sedih, jangan duka, jangan kesel atas kekufuran mereka. Nah, kayak begitu kita melihat fenomena yang tadi ngeselin, ya udah segitu saja. Lalu kita berbuat sesuai dengan profesi kita. Itu dia cara mengatasinya. Nanti mereka pun akan mendapatkan balasan yang setimpal dan tak akan lolos sedikit pun dari balasan Allah. Iya. Iya, berikutnya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Baik, terima kasih Ustaz. Kita beri kesempatan kembali yang kedua untuk berdiskusi atau bertanya. Baik, tidak ada nampaknya ya. Iya. Baik, Bapak dan Ibu yang kajian tafsir yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Kita tandai kajian ini sampai ayat ke-8. Kita sudah membahas atau mendengarkan tafsir ayat 1 sampai dengan ayat 8. Dan insya Allah pekan depan akan dibahas ayat 9 sampai seterusnya. Baik, mari kita sempurnakan kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Salam sehat.